Siapa kita? Latsar 36. Siapa kita? Latsar 36. Latsar 36. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Stefan Hidayatullah. Jabatan saya analis hukum. Saya peserta Latsar angkatan 36 dari pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, kali ini kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video yang menjelaskan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah cara seorang warga negara bersikap dan berperilaku yang didasarkan pada kecintaan terhadap negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, kita disuruh cari 3 poin tentang rasa cinta tanah air. Kalau menurut saya, rasa cinta tanah air itu yang pertama adalah menjadi pelopor dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Yang kedua, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, mencintai keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa antar daerah. Poin yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Berikut ada 3 contohnya. Kalau menurut saya, poin pertama itu adalah taat membayar pajak. Ini adalah perilaku kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, senang bergotong royong. Dan poin yang ketiga dari sadar berbangsa dan bernegara adalah aktif dalam kegiatan Siskamling. Baik, untuk poin selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, tidak mentolerir berkembangnya ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang ketiga, membentengi diri dan keluarga dari paham ideologi terlarang seperti komunisme, radikalisme, dan terorisme. Poin selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Masih dalam pemahaman implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Ada 3 poin juga. Yang menurut saya, yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin yang kedua, berprestasi atau menjadi juara dan mengharumkan nama bangsa dan negara di kejuaraan internasional. Yang ketiga, menerapkan prinsip jangan tanyakan apa yang sudah bangsa dan negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa dan negaramu. Baik, untuk poin selanjutnya, mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini saya berikan 3 contoh. Yang pertama, memahami hakikat ancaman bagi bangsa dan negara. Yang kedua, mengerti dan mampu menerapkan PBB, peraturan baris berbaris, seperti saya kasih contoh menjadi petugas pengibar bendera atau petugas upacara. Kalau untuk siswa itu di sekolah-sekolah jadi pemimpin upacara dan lain-lain. Yang ketiga, selalu siap sedia ikut serta dalam kegiatan bela negara di masa damai dan di masa perang. Berarti diri kita sebagai bangsa harus siap dalam keadaan apapun. Siap dibutuhkan pada saat negara membutuhkan kita. Itu poin pentingnya. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya.
kita disuruh menuliskan salah satu biografi tokoh bangsa yang menjadi panutan. Kali ini saya akan menceritakan biografi seorang tokoh bangsa atau tokoh pahlawan yang menjadi panutan saya, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya keturunan Wedana Rembang. Jenderal Sudirman memperoleh pendidikan formal dari sekolah taman siswa yang tersohor akan pendidikan nasionalisme besutan Ki Hajar Dewantara. Setelah tamat dari taman siswa, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru. Namun tidak sempat sampai tamat. Selama menempuhkan pendidikan di sana, Jenderal Sudirman aktif dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Waton. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru Hizb Muhammadiyah, mandu di organisasi pramuka Hizbul Waton. Riwayat perjuangan Jenderal Sudirman pada zaman pendudukan Jepang, dia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor, yang begitu tamat pendidikan ia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya Cilacap. Kala itu pria yang mempunyai sikap tegas ini sering memprotes perlakuan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegas inilah pernah dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan mereka adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran melawan pasukan Jepang, Jenderal Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai prajurit pasca kemerdekaan Indonesia. Dan melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan kepadanya lewat pelantikan presiden. Jadi ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya. Namun karena prestasi yang ia sudah sumbangkan, Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan revolusi nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada usia yang terbilang muda, yakni 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah menjadi seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsip. Walaupun pada kenyataannya ia sedang menderita penyakit paru-paru basah, paru-paru parah, TBC. Dia tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada saat agresi militer II. Demikian juga pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran sengit melawan tentara Inggris di Ambarawa. Kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa, itu ungkapnya. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresi militer II, ibu kota negara RI dialihkan di Yogyakarta karena kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman saat itu sedang sakit, kondisinya sangat lemah karena paru-parunya tinggal satu yang berfungsi. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Kabinet melihat keadaan yang serunyam itu, Jenderal Sudirman tidak bisa tinggal diam. Dorongan hatinya mengatakan untuk melakukan perlawanan, mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Ia terpaksa tidak memenuhi perintah Presiden Soekarno yang sebelumnya telah menganjurkan dia untuk tetap tinggal dalam kota dan melakukan perawatan. Dengan ditandu, Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah dari gunung ke gunung, hutan ke hutan karena kejaran Belanda.
Dan yang membuat semakin miris adalah ia dalam keadaan sakit parah dan lemah, sementara obat juga bisa dikatakan tidak ada. Namun kepada pasukannya yang selalu memberi semangat dan petunjuk, seakan ia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Meskipun demikian, akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya karena tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 karena penyakit tuberkulosis yang parah, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Pada tahun 1997 ia dianugerahi gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh 3 orang bangsa Indonesia sampai sekarang. Nilai-nilai apa yang ingin Anda tiru dari tokoh tersebut? Kalau menurut saya, Jenderal Sudirman merupakan tokoh pahlawan nasional yang tangguh, mempunyai mental baja dan semangat juang yang pantang menyerah dalam usaha merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut merupakan petuah yang pernah Jenderal Sudirman sampaikan dan bisa kita jadikan teladan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Kamu bukanlah prajurit sewaan, tetapi tentara yang berideologi, sanggup berjuang menempuh maut untuk kelahiran tanah airmu. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan sebuah negara yang didirikan atas timbunan atau reruntuhan ribuan korban jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Merdeka. Baik, untuk menambah semangat, di akhir video saya akan menampilkan yel-yel dari angkatan 36. Baik. Siapa kita? Latsar 36. Siapa kita? Latsar 36. Latsar 36. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.